Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya produksi dan penerimaan. Langsung saja, yang pertama itu pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya ini mencakup biaya tetap yang tidak berubah dengan jumlah output dan biaya variabel yang berubah seiring dengan perubahan jumlah output. Selanjutnya garis biaya produksi atau yang biasa juga disebut dengan iso cost. Garis biaya produksi atau iso cost adalah representasi grafis dari kombinasi berbagai faktor produksi yang dapat dibeli dengan jumlah biaya tertentu. Garis ini membantu produsen menentukan kombinasi input yang paling efisien untuk memproduksi output. Kemudian penerimaan adalah total pendapatan yang diperoleh produsen dari penjualan barang atau jasa. Penerimaan dapat dibedakan menjadi yang pertama itu penerimaan total atau total revenue, jumlah uang yang diterima dari penjualan. Adapun penerimaan rata-rata atau reference revenue, penerimaan per unit yang dijual. Adapun juga penerimaan marginal revenue, tambahan penerimaan dari penjualan satu unit tambahan. Materi selanjutnya itu tentang biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek, biaya yang melibatkan setidaknya satu faktor produksi tetap. Dalam jangka pendek, produsen tidak dapat sepenuhnya mengubah kapasitas produksinya. Sedangkan biaya jangka panjang, semua faktor produksi dapat diubah. Produsen dapat menyesuaikan semua input untuk mencapai efisiensi maksimal. Selanjutnya itu keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum dicapai ketika selisih antara penerimaan total dan biaya total adalah yang tertinggi. Dalam kondisi persaingan sempurna, keuntungan maksimum terjadi ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Selanjutnya itu efisiensi produksi dan skala ekonomi. Langsung saja, yang pertama itu efisiensi produksi terjadi ketika output maksimum dihasilkan dengan input minimum sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Skala ekonomi, pengurangan biaya per unit ketika jumlah produksi meningkat. Skala ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan ukuran operasi atau volume produksi. Dan yang selanjutnya perspektif Islam terhadap biaya produksi. Dalam perspektif Islam, biaya produksi harus dipertimbangkan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Proses produksi harus bebas dari praktik eksploitasi, penipuan, dan riba. Islam mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa semua pelaku pasar dapat mendapatkan haknya secara adil. Prinsip syariat juga menekankan pentingnya etika dalam transaksi bisnis dan perlunya memperhatikan dampak sosial dari kegiatan produksi. Dengan pemahaman ini, produsen dapat mengelola biaya dan penerimaan secara efektif sambil tetap berpegang pada nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.